Sejarah adalah cermin yang merefleksikan perjalanan manusia, lengkap dengan kejayaan, kesalahan, dan tragedi yang pernah terjadi. Salah satu bab kelam dalam perjalanan tersebut adalah peristiwa pemboman Hiroshima yang terjadi pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Sebuah kota yang damai tiba-tiba berubah menjadi medan kehancuran, di mana puluhan ribu nyawa melayang dalam sekejap dan dampaknya masih dirasakan hingga puluhan tahun setelahnya. Video ini bukan sekedar untuk mengenang tragedi itu, tetapi juga untuk menggali pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah. Hiroshima adalah peringatan tentang dahsyatnya kehancuran perang dan potensi teknologi yang disalahgunakan. Melalui kisah Hiroshima, kita tidak hanya melihat sisi gelap umat manusia, tetapi juga menyaksikan harapan, ketahanan, dan tekad untuk membangun kembali kehidupan di tengah reruntuhan. Hiroshima adalah ibu kota prefektur Hiroshima di negara Jepang. Secara geografis, Hiroshima terletak di bagian selatan Pulau Honshu di negara Jepang. Kota ini berada di tepi laut pedalaman Seto, sebuah perairan dalam yang memisahkan Pulau Honshu dan Shikoku. Dengan luas sekitar 900 km persegi, Hiroshima tergolong kota yang cukup luas. Pusat kota Hiroshima terletak di delta Sungai Ota. Sungai ini mengalir melalui kota dan bermuara di Teluk Hiroshima. Hiroshima dikelilingi oleh pegunungan di bagian barat, utara, dan timur. Gunung Shiraki dan Gunung Bizenbo adalah beberapa gunung yang cukup menonjol di sekitar Hiroshima. Sebagai kota pesisir, Hiroshima juga memiliki beberapa pulau kecil di sekitarnya. Hiroshima, yang namanya berarti pulau yang luas, terletak di delta Sungai Ota, yang 6 salurannya membaginya menjadi beberapa pulau kecil. Kota ini didirikan sebagai kota benteng oleh penguasa feodal, yaitu Mori Terumoto pada abad ke-16. Sejak tahun 1868 dan seterusnya, kota ini berkembang menjadi pusat kota besar dan pusat industri saat Jepang mulai melakukan modernisasi. Selain itu, kota Hiroshima juga merupakan pusat kegiatan militer selama era Kekaisaran Jepang dan memainkan peran penting seperti dalam Perang Cina-Jepang Pertama, Perang Rusia-Jepang, dan pada 2 Perang Dunia. Inilah yang menjadi alasan mengapa kota ini menjadi sasaran dalam perang, mengingat fungsinya yang strategis. Hiroshima adalah target militer pertama senjata nuklir dalam sejarah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di medan Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua, pada pukul 8.15 pagi ketika Angkatan Udara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota tersebut yang diberi nama Little Boy. Ledakan ini menewaskan sekitar 70.000 orang secara langsung dan ribuan lainnya mengalami cedera dan efek jangka panjang dari radiasi. Radiasi adalah jenis energi berbahaya yang bisa merusak tubuh manusia. Banyak yang meninggal karena penyakit akibat radiasi bertahun-tahun setelah bom jatuh. Hiroshima berubah menjadi kota yang sunyi dengan banyak gedung runtuh dan orang-orang yang berduka.
Ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam pada penduduk Hiroshima dan dunia. Tragedi ini juga menandai peristiwa bersejarah penting yang membuka mata dunia pada kekuatan destruktif dari senjata nuklir dan mengawali gerakan internasional untuk melarang penggunaannya. Setelah peristiwa bom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, Jepang mengalami kerusakan yang sangat besar, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi. Namun, Jepang berhasil bangkit dari kehancuran tersebut melalui beberapa langkah yang diambil. Langkah tersebut antara lain, yang pertama adalah penerimaan kekalahan. Setelah serangan bom atom, Jepang akhirnya menerima kekalahan dan menandatangani perjanjian penyerahan diri pada tanggal 2 September tahun 1945. Langkah ini memungkinkan Jepang untuk menghindari konflik lanjutan dengan sekutu dan memulai proses rekonstruksi. Sebagai catatan tambahan, setelah perang berakhir dari tahun 1945 hingga tahun 1952, Hiroshima diduduki oleh sekutu. Faktor yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Jepang membangun kembali infrastruktur yang rusak dan merusak seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Bantuan dari negara-negara lain, terutama Amerika Serikat, membantu dalam proses pembangunan kembali infrastruktur. Seperti yang kita tahu, kehancuran dua kota besar di Jepang disebabkan oleh bom atom yang dijatuhkan oleh pasukan Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat juga bisa dikatakan sebagai negara yang sangat berkontribusi pada pembangunan kembali negara Jepang pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat berkontribusi besar dari awal merekonstruksi kondisi dalam negeri Jepang sampai dengan membantu melalui kucuran dana yang jumlahnya cukup fantastis. Dengan perbandingan, Indonesia yang diperkirakan mendapat kucuran dana dari Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar 215 juta dolar Amerika Serikat, sementara Jepang mendapatkan dana yang berkali-kali lipat lebih banyak, yaitu sekitar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah pusat bersedia membantu membangun kembali kota Hiroshima. Untuk wilayah Hiroshima, setelah perang berakhir, pemerintah pusat bersedia membantu membangun kembali kota Hiroshima. Mereka memberikan dana dan bantuan untuk menyediakan tempat tinggal, makanan, dan perawatan kesehatan bagi para korban. Lembaga internasional seperti United Nations Relief and Rehabilitation Administration atau UNRRA juga mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan. Bantuan ini sangat membantu penduduk Hiroshima dalam menghadapi masa-masa sulit. Orang-orang di Hiroshima bekerja keras untuk membangun kembali rumah dan gedung-gedung. Orang-orang di Hiroshima tidak hanya menunggu bantuan, mereka juga bekerja keras untuk membangun kembali rumah dan gedung-gedung. Banyak warga yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan membantu menciptakan fasilitas pendidikan, perumahan, dan bisnis. Warga Hiroshima bersemangat untuk membuat kota mereka menjadi tempat yang lebih baik. Mereka saling membantu dan bekerja sama untuk menghadapi kesulitan. Yang kelima, pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang khusus Peace Memorial City Construction Law. Salah satu kebijakan terpenting dalam membangun kembali kota Hiroshima terjadi pada tahun 1949, di mana pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang khusus yang disebut Peace Memorial City Construction Law.
Undang-undang ini bertujuan untuk membantu pembangunan Hiroshima dan menjadikannya kota perdamaian. Undang-undang ini memberikan bantuan keuangan untuk rekonstruksi bersama dengan tanah yang disumbangkan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah nasional dan digunakan oleh militer kekaisaran. Pemerintah juga merencanakan pembangunan taman-taman dan monumen perdamaian agar Hiroshima menjadi tempat yang damai. Pemerintah pusat dan otoritas Hiroshima mulai fokus pada pembangunan ekonomi. Setelah pulih dari kehancuran, pemerintah pusat dan otoritas Hiroshima mulai fokus pada pembangunan ekonomi. Mereka membangun kembali pabrik-pabrik, toko, dan tempat-tempat kerja lainnya. Pelan tapi pasti, perekonomian Hiroshima mulai tumbuh kembali. Pemerintah juga membangun fasilitas pendidikan dan transportasi seperti sekolah, universitas, serta jaringan kereta api dan jalan raya. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, orang-orang di Hiroshima bisa kembali bekerja dan membangun kehidupan mereka masing-masing. Hiroshima akhirnya berkembang menjadi kota industri yang modern dengan transportasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang lengkap. Hiroshima memperkuat posisinya sebagai simbol perdamaian global. Tahun demi tahun, Hiroshima memperkuat posisinya sebagai simbol perdamaian global. Hiroshima sekarang dikenal sebagai simbol perdamaian. Kota ini berkomitmen untuk menyebarkan pesan damai ke seluruh dunia dan berusaha agar tidak ada lagi kota yang harus mengalami kehancuran seperti yang pernah dialami oleh Hiroshima. Hiroshima mendirikan lembaga-lembaga perdamaian yang bekerja untuk melarang senjata nuklir dan mendorong negara-negara untuk hidup berdampingan tanpa perang. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Hiroshima? Kebangkitan Hiroshima mengajarkan kita bahwa meskipun menghadapi bencana besar, manusia memiliki kekuatan untuk bangkit. Penduduk Hiroshima menunjukkan bahwa dengan bekerja sama, saling membantu, dan tidak menyerah, kita bisa membangun kembali kehidupan kita. Hiroshima mengingatkan kita akan pentingnya perdamaian dan bahaya dari perang. Hiroshima menjadi contoh nyata bagaimana sebuah kota bisa pulih setelah bencana besar, dan bagaimana kita harus menghargai kehidupan dan menjauhi peperangan. Pesan perdamaian yang disampaikan oleh Hiroshima adalah pesan yang bisa kita bawa kemanapun kita berada. Itulah tadi sedikit informasi dan rangkuman sejarah bagaimana Hiroshima bisa bangkit dari kehancuran. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.